Mas Bima, terima kasih udah kasih waktu untuk interview ini. Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Edi udah mewawancari saya sebagai Ketua Umum Media. Memang perkembangan e-commerce terakhir di Indonesia selama 5 tahun, khususnya di era pandemi, kita growing ya. Khususnya di pandemi karena semua saat itu kita tidak bisa berinteraksi secara offline dan harus berinteraksi secara online. Nah, saya mengacu kepada data untuk onboarding UMKM di Indonesia yang kita lakukan bersama dengan pemerintah di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2023 itu sudah ada onboarding sebanyak 14,8 juta UMKM yang onboarding ke dalam platform anggota IDEA. Jadi secara growth transaksi pun data menurut Google dan Temasek dan Bank Indonesia sendiri kita growing setiap tahun tuh hampir sebesar 40% atau 30% year on year. Dan data transaksi terakhir menurut data Bank Indonesia diprediksi tahun ini kita bisa menyentuh angka 700 triliun. Nah, menurut data Google dan Temasek di 2030 itu sebesar 130 miliar US dollar. Tetapi data itu berubah seiring dengan growing e-commerce di Indonesia. Kenapa berubah? Setiap tahunnya data itu dia rilis dan ternyata angka 130 miliar US dollar yang selalu kita jadikan patokan untuk ekonomi digital itu insya Allah tercapai dalam lebih cepat atau lebih tepatnya diprediksi pada tahun 2025 gitu. Jadi memang growing secara industrial landscape kita terus growing, tetapi memang kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya pasti kan growingnya makin tinggi tentunya secara presentasi kita tidak bisa sebesar yang sebelumnya ya, karena sudah ada nilai angka yang cukup tinggi gitu. Sekarang itu data yang sudah onboarding menurut UMKM itu diestimasi sekitar 22,8 juta UMKM yang sudah onboarding. Target kita sampai dengan 2024 tuh 30 juta. Dan sekarang kita sebesar 22,8, jadi masih ada 2 tahun ya untuk mengejar ini untuk 30 juta gitu. Nah, IDEA ini adalah asosiasi e-commerce Indonesia yang dimana anggotanya itu perusahaan, Mas. Jadi perusahaan e-commerce yang berbadan hukum di Indonesia itu yang menjadi anggota IDEA. Sekarang itu IDEA sudah ada 220 perusahaan yang tergabung di dalam asosiasi e-commerce Indonesia, termasuk juga dengan supporting ini baik itu bank, payment, logistik gitu ya, bahkan sosial media juga tergabung dalam anggota IDEA. Iya, kalau saya melihatnya pelaku industri khususnya di Tanah Abang itu diprediksi sepi itu sudah dari tahun 2016. Lebih sebelum pandemi gitu, karena melihat perkembangan, bahkan waktu itu sudah ada kementerian salah satu yang meriset bahwa ini tuh Tanah Abang kedepannya bisa saja menurun gitu ya. Tetapi memang salah satu adopsi bagi pelaku usaha itu adalah berkembang ke dunia digital kan. Saya mau menceritakan salah satu case pandemi. Waktu pandemi 2020 awal saya selalu menceritakan dengan hal yang sama karena itu saya alamin sendiri, Mas. Ada salah satu brand yang saya beli di mall lah ya, pusat perbelanjaan, brand baju yang saya pakai waktu awal pandemi itu dia tetap ingin berjualan tapi kan tidak bisa di offline karena kita nggak bisa berinteraksi offline. Dia mengirimkan katalognya secara PDF melalui WA saya. Ya saya sudah terdaftar menjadi member di mereka gitu ya, dan dia ingin tetap berjualan. Dia bilang, Pak Bima ingin membeli baju, kita tetap melayani. Ini loh link katalog kita gitu. Tetapi waktu pas pandemi kedua, lebih tepatnya Omikron ya kalau nggak salah ya, di tahun selanjutnya, dia sudah beradaptasi dengan Pak Bima, kalau mau berbelanja silahkan klik link official store. Jadi saya melihatnya lebih nyaman, lebih bisa bertransaksi secara online, dan lebih trusted. Dan waktu pandemi awal itu karena waktu itu kan kita banyak di rumah, saya butuh celana pendek apa segala macam, saya beli transfernya kemana? Ini ya ke rekening mereka masih melakukan secara konvensional sekali gitu.
Tetapi waktu pandemi kedua sudah lebih nyaman gitu. Saya memilihnya nyaman gitu dan melakukan pembayarannya pun dengan nyaman. Jadi menurut saya adaptasi digital itu sangat diperlukan. Balik lagi ke case Tanah Abang, beberapa faktor itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Apakah faktor geonya, maksudnya geonya adalah tempatnya gitu ya, lahan parkirnya, dan juga faktor dari adaptasi dari para pelaku itu sendiri. Kalau mereka gujuk-gujuk, saya sudah live kok, tetapi ternyata nggak banyak peminatnya. Live itu hanya salah satu cara, tetapi membangun basis community dan algoritma kan, yang sebenarnya menjadi salah satu tujuannya. Jadi kita harus banyak follower dulu, harus engagementnya dulu. Nah, hal itulah yang saya kira kita tidak bisa lompat, Mas. Jadi memang harus ada step-step yang harus ditelusurin oleh para pedagang itu gitu. Dan ini tugas kita bersama ya untuk membantu mereka gitu. Saya rasa sekarang itu bukan dianalogikan lagi sebagai versus, tapi hybrid. Hybrid itu adalah bagaimana sebenarnya metode yang offline bisa dihybridkan menjadi metode yang online. Istri saya pernah membeli di salah satu pasar di Tanah Abang ya. Intinya kita lagi ada kebutuhan membeli secara grosir, dan begitu di chat dan respon untuk nanya stok, ukuran, apa segala macam, ada yang kurang gitu, mau beli lagi. Jujur slow responnya tuh slow sekali gitu. Betul, karena mereka terbiasa dibeli secara bulky kan, secara grosir gitu. Nah ini sebenarnya tugas kita bersama, Mas, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi saya juga dari faktor stakeholder luar atau swasta bisa membantu mereka mengadaptasikan digitalisasi sebenarnya gitu. Ya berarti kan di sini adalah arus barang dan produsen kan kurangnya. Tadi pagi saya tuh baru ke salah satu produsen kerudung di kawasan Pulau Gadung lah ya. Saya melihat, Mas, betapa masifnya produksi hijab di kita, dan itu produksi lokal dengan brand lokal, diabsorbing dengan beberapa brand lokal gitu di situ. Jadi untuk produsen saya rasa kita sudah bisa, Mas. Beberapa mesin juga kita sudah punya, beberapa bahan juga kita ada. Tapi bagaimana sebenarnya create value ini bisa dibangun oleh sebuah brand, sehingga yang tadi istilah rest area itu bisa nggak terjadi. Nah, kalau arus barang yang masuk ini dari berbagai faktor. Pertama, perizinan faktor dari pintu masuk barang kita menjadi sebuah sebuah gatekeeper gitu. Bagaimana perizinan itu masuk. Tetapi begitu masuk dan diperjualbelikan melalui apa, dia masuk secara sah. Bagaimana tugas kita mengawasi perdagangan itu kan, sebenarnya intinya itu. Tetapi saya rasa dengan perkembangan e-commerce, dengan ingin memajukan produsen lokal dan brand lokal, saya rasa kita mulai mampu menggarap brand-brand lokal itu tersebut, Mas. Kita harus merunut ke belakang, Mas. Kehadiran e-commerce di Indonesia itu dilatar belakangi oleh sosial media. Kalau Mas tahu kisahnya, dulu kita ada Kaskus, salah satu founder dari IDEA juga, dari 9 e-commerce company yang mendirikan IDEA. Awalnya itu dari sosial media. Kenapa? Karena memang pembelian itu bisa terjadi dari sebuah komunitas. Mas pertama kali berjualan, saya berani jamin, yang beli adalah orang yang kenal sama Mas. Mas Edi berjualan, update status di sosial media atau WhatsApp atau apapun itu, yang beli adalah orang yang pertama kali Mas kenal. Karena apa? Karena orang itu trusted. Oh bener nih Mas Edi yang berjualan, saya nggak akan ditipu dan segala macam. Nah, kehadiran e-commerce sebenarnya untuk memfasilitasi itu. Dulu ada kita istilahnya ada rekber ya Mas ya. Nah, rekber inilah yang akhirnya dijadikan fasilitas atau sarana untuk dia dalam berjualan online. Nah, platform dari e-commerce itu sendiri akhirnya merubah
merubah landscape dari sosial media atau social commerce menjadi sebuah platform e-commerce. Ada paymentnya, ada logistiknya, dan semua dikerjakan secara bermitra atau berpartner dengan logistik dan payment itu tersebut. Menjadi seperti sekarang. Berkembanglah sebuah zaman 10 tahun, hampir 14 tahun kemudian muncul istilahnya social commerce, di mana sosial media bisa memfasilitasi payment itu sendiri. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan revisi dari Permendak 50 menjadi Permendak 31. Sebuah aturan itu akan berkejaran Mas dengan sebuah inovasi. E-commerce tersendiri kita baru ada PP 80 2019 itu pada tahun 2019. Yang e-commerce-nya itu baru kita mulai dari tahun 2009-2010. Jadi ada gap 10 tahun tuh Mas. Kita mengacu kepada aturan yang sebelumnya sudah ada secara general, tidak diatur secara spesifik. Kita mengacu kepada Undang-Undang ITE, kita mengacu kepada PP 82 gitu ya. Dan akhirnya kita mempunyai aturan tersendiri di dalam perdagangan e-commerce di PP 80. Nah, revisi Permendak 50 diatur di tahun 2020. Dan akhirnya 2023 adalah revisi Permendak 31. Kenapa bisa ada revisi tersebut? Karena itu pun terjadi dari dinamika perubahan social commerce yang memang sedang berkembang. Dan pemerintah merasa harus ikut mengatur di dalam aturan tersebut, gitu Mas. Ya tentunya kita bersama pemerintah sudah memberikan masukan dan pemerintah sudah mengeluarkan aturannya Mas. Jadi kita mengapresiasi aturan tersebut dan tentunya sebagai anggota yang berbadan hukum di Indonesia, kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku dan kita harus melihat secara holistik bahwa aturan ini hadir untuk menciptakan persaingan atau perdagangan yang lebih sehat gitu ya. Perdagangan yang memang lebih general sehingga tugas pemerintah adalah untuk menggovern kan, mengatur. Ya kita harapkan dengan aturan ini bisa bersaing secara sehat dan juga lingkungan perdagangan yang bagus gitu. Revisi itu kan bisa terjadi. Permendak 50, Permendak 31 kan hasil revisi kan. Apakah nanti tahun depan bisa revisi lagi Mas Bima? Bisa saja revisi lagi. Melihat dinamika yang ada kan. Iya, sebenarnya itu terjadi kan industrialisasi yang memang sudah cukup lama dibangun oleh negara tersebut ya. Saya rasa di Indonesia kita juga sudah mulai membangun memang tapi masih membutuhkan proses. Nah, untuk bisa bersaing secara itu, tadi saya sebutkan adalah create value. Nah, create value ini sebenarnya bisa dibangun oleh brand-brand lokal kita yang sehingga bisa bersaing dengan brand-brand luar dengan harga yang kompetitif. Contohnya create value apa? Branding, marketing. Kalau udah bicara branding, marketing itu udah bukan lagi bicara HPP Mas. Karena HPP-nya itu tercreate dari sebuah brandnya dan value-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya hilirisasi itu bisa kita lakukan. Contoh, misalnya dengan ada aturan ini kan tidak bisa lagi cross border dengan angka di bawah $100 atau 1,5 juta dengan kurs saat ini. Yang mereka nggak bisa masuk barangnya, bagaimana kita bisa menarik investasi mereka untuk masuk di sini? Sehingga ada adaptasi transfer knowledge tuh Mas dengan pelaku industri kita. Dan sehingga kita akhirnya bisa juga membuat barang-barang tersebut belajar dan akhirnya juga bisa terciptalah sebuah ekosistem untuk industrialisasi di kita. Saya rasa kita menyambut positif ya, karena pemerintah juga akan melihat kan, industrinya sudah boleh gak nih, ada gak substitute-nya. Kan yang kita sampaikan juga waktu dalam revisi aturan ini, jangan sampai supply dan demand-nya nggak keisi. Contohnya dilarang tapi belum ada produksi di sini Mas, sehingga yang ada adalah kelangkaan produk nanti. Kelangkaan produk menyebabkan apa? Harga yang mahal kan, karena demand juga ada. Nah, bagaimana sebenarnya hilirisasi itu bisa kita lakukan juga di dalam e-commerce ini sih Mas gitu. Iya, saya rasa marketnya itu memang harus di-create secara
value-nya dan juga branding-nya Mas. Itu bukan pekerjaan yang bisa dibangun one day ya, sehari 2 hari gitu ya. Berharap proses instan tanpa perlu mengenalnya, harus ada proses. Memang orang coba barangnya, orang trusted, bahannya seperti apa gitu ya. Saya sendiri berjualan hijab, tadi sudah lihat toko saya di bawah gitu, banyak sekali kan brand dan jenis-jenis barang yang kita sendiri sampai bingung gitu ya. Tapi itu semua bisa di-create, kenapa mereka bisa bertumbuh, itu juga merupakan brand-brand pilihan yang kita kurasi, karena mereka sudah menghadapi fase brand-brand yang sudah 1-2 tahun, rata-rata brand itu di atas 5 tahun tuh Mas, yang hijab kurasi gitu ya. Nah, ini adalah mereka bisa bertahan, baik itu dari basis community dan dari basis brandingnya, itu memang mereka sudah jaga dan kembangkan gitu. Jadi memang tugas kita bersama, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya tugas pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha, memang untuk memajukan UMKM ini juga diperlukan pet atau roadmap yang signifikan untuk membantu mereka. Kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, yang disahkan pada tahun ini ya. Kita udah punya undang-undang PDP dan saya rasa di situ ketentuannya cukup jelas, konsen data kita, bagaimana pertanggungjawabannya kalau memang ada data yang bocor gitu ya. Jadi kita bisa mengacu ke dalam undang-undang data pribadi untuk perlindungan datanya, Mas. Saya rasa sekarang masyarakat sudah teredukasi dengan baik ya, dan teredukasi ini terus kita lakukan, Mas. Jadi kalau memang barang itu bekas, contohnya, dia harus mencantumkan barang itu bekas. Kalau masalah originalitas kan berhubungan dengan hak kekayaan intelektual kan. Kalau kita bekerja sama, contohnya dengan Dirjen Haki, kalau ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kita bekerja sama bagaimana nanti kalau ada pelaporan, platform itu bisa men-take down link-link barang yang berjualan, Mas. Gitu. Masyarakat juga harus diedukasi. Contoh, ada barang dengan harga 1 juta, tiba-tiba dijual 200.000 gitu ya. Maksudnya secara harga kan nggak mungkin gitu ya. Tetapi terkadang kita juga perlu mengedukasi lah, intinya masyarakat kita bagaimana dari rentang harga ini juga terjamin secara produk value-nya gitu. Iya, tentunya ini saya rasa kita harus bekerja sama untuk mengurangi limbah-limbah lingkungan. Tetapi ada sebuah brand-brand yang saya temui itu sudah ada prosedur, Mas. Contohnya bagaimana sebenarnya plastik itu bisa dikurangi dalam beberapa packing yang istilahnya aman gitu ya. Sehingga orang kan kalau mempacking itu di bagian produksi, kalau individu tuh kesannya wah tebel-tebelin deh biar barangnya nggak rusak gitu. Tetapi kalau sudah by system, mereka tahu nih, oh segini tuh harusnya sudah cukup aman sehingga limbah dari plastiknya tidak terlalu banyak gitu. Nah ini memang harus perlu khususnya edukasi, baik itu kita di asosiasi maupun di kementerian untuk terus mengurangi ini, Mas. Sebenarnya kan di marketplace itu sudah ada mekanismenya ya, dimana kan dana itu sebenarnya belum dicairkan 100% ke penjualnya kalau pembelinya tidak mengkonfirmasi kalau barangnya sudah diterima baik dan benar. Jadi saya rasa mekanisme itu harusnya sudah menjadi third party yang bagus untuk bisa memfasilitasi kalau ada komplain, karena kalau ada komplain begitu terima barang dicek segera, habis itu diajukan komplainnya sebenarnya, Mas. Kalau ternyata ditemukan tinggal difoto dan diajukan. Saya sendiri pernah menerima barang bukan palsu atau gimana ya, tetapi kemasannya rusak, Mas. Jadi saya beli meja belajar kayu untuk anak saya, yang salah bukan dari pengirim, karena tapi dari logistiknya. Dan barangnya memang saya asuransikan waktu itu. Jadi saya nambah sekitar nggak sampai Rp1.000 gitu ya. Ini contoh, begitu terima barang, mungkin waktu itu ada karena air atau apa sehingga kardusnya itu
lembek dan bolong gitu, kepentok-pentok dan bolong gitu. Saya mengajukan di foto, barangnya itu ditransfer full ke penjual karena penjualnya tidak bersalah, ditelusuri ada logistiknya, dan saya juga di refund full dari pihak asuransi. Nah, ini kan bisa terjadi kalau kita mengetahui mekanismenya dan kita mengetahui caranya. Nah, maka dari itu edukasi itu terus kita lakukan dari pihak asosiasi bekerja sama dengan marketplace atau penjual-penjual, bagaimana mekanisme kalau mereka ada komplain-komplain seperti itu. Saya rasa Indonesia termasuk mempunyai tuan rumah ya di negeri sendiri ya, dibandingkan negara-negara tetangga ya. Kita mempunyai juara-juara e-commerce yang memang berasal dari Indonesia gitu. Memang market kita kan terbuka kan. Tetapi kalau Mas compare dengan beberapa negara, bisa dilihat bahkan nggak ada e-commerce lokalnya. Jadi ya kita bersyukur kita masih mempunyai e-commerce lokal kita.